Di Indonesia, gulali sangat populer pada era 70-an. Pedagang gulali sering terlihat berkeliling sekolah dan kampung-kampung menjajakan permen manis berbagai bentuk kepada pelanggan setianya yang kebanyakan anak-anak. Seiring berjalannya waktu, gulali mulai tergeser oleh berbagai jenis jajanan modern yang lebih praktis dan beragam. Lalu, begitu sulitkah mencari gulali di era masa kini? Biasanya kalau yang rame-rame begini yang enak. Kayak dari zaman dulu kecil-kecil banyak tuh cireng kayak gitu kan ya. Zaman dulu kan. Nah, nggak tahu nih, mau lihat dulu nih. Apa nih? Wah, ini dia. Wah. Jajan apa? Jajan apa? Gulali. Gulali adalah jajanan tradisional terbuat dari gula yang dimasak dan diberi pewarna makanan. Walaupun terbuat dari bahan sederhana, gulali bisa memikat hati anak-anak. Bukan hanya rasanya, tapi juga bentuknya yang beraneka macam. Dari balon, ayam, dot, bunga, sampai bentuk sepeda. Ini berapa kilo Pak ini? 10 kilo ada. 10 kilo ada. Ternyata tuh kan. Lumayan berat. Berat kan tuh. Apalagi yang belum biasa. Emang abang kan udah biasa. Oh iya bener. Biasa itu lagi namanya udah biasa tuh. Walaupun lebih segitu juga terasa hampang. Iya benar. Kalau saya sih nggak biasa ya. Jadi ini walaupun 10 kilo ya, ini berat banget beneran sumpah. Pegel tau nggak ini? Sekarang pedagang gulali juga menjual doles, dodol es, minuman bersoda dengan isian dodol. Sekali jalan, Trisna harus membawa es batu, wajan khusus gulali, dan kompor kecil yang masih menggunakan minyak. Selain agar bisa masuk pikulan, kompor kecil akan menghasilkan api kecil yang dibutuhkan untuk membuat gulali. Oh, dia bentuknya kayak kompor minyak. Cuman mainan bocah. Iya, buat bocah bener. gitu. Dulu bocah kan mainnya gini. Cuman kayaknya udah dimodifikasi ya, diganti bekas kaleng cat ya bawahnya. Iya. Nah itu kenapa diganti bekas kaleng cat? Minyak tanahnya muatnya banyak. Nah, kalau bawahnya mah sedikit. Bawahnya sedikit berapa? Bawahnya mah sedikit. 4 liter teh, 1,5 liter teh pakai 4 hari. Oh. Kalau bawahnya mah, kalau ini mah kan 1,5 liter masuk semua. Oh, 1,5 liter tuh masuk semua. Nah, masuk semua. Oh, jadi lebih lama dari 4 hari ya? Itu. Bisa seminggu kan bisa? Agak besar ini. Oh, gitu. bisa seminggu? Bisa seminggu, bisa seminggu. 1,5 liter bisa. Oh gitu. Ciri khas pedagang gulali tak hanya dari gerobak pikulannya, tapi juga dari caranya lewat. Setiap pedagang gulali di Kota Bogor memanggil pembeli dengan suara mirip trompet. Nah, ternyata kalau ciri khas pedagang gulali di Bogor, dia alat pemanggilnya unik, pakai sedotan, ya kan? Sedotan yang cuma dipotong, terus kita tiup begini nih. Nah, ini unik banget nih, karena ciri khasnya dari pedagang gulali yang ada di Bogor. Nih. Kok dia? Tapi lucu nih. Suara yang dihasilkan pun bermacam-macam, bahkan ada suara yang mirip bayi menangis loh. Tuh kan bener, mirip bayi menangis. Ada fun fact lagi nih, ternyata pedagang gulali yang ada di Kota Bogor itu kebanyakan orang Garut loh. Kan banyak orang kan Kecamatan Parwitan mah misalnya 100% nih. Iya. 10% ada di kampung, 90% ya jualan begini, merantau tiap kota gitu ada. Oh gitu, jadi orang Karangpawitan. Kenapa orang Garut banyak jualan gulali, Bang? Karena ada dari sananya nenek moyangnya begitu, dari keturunan. Oh gitu. Nggak mungkin lah kalau nggak ada keturunan mah diajarin dari bapak ke anak. Ya kalau nggak ada perusahaan yang lain mah ke anaknya diajarin lagi begitu. Oh gitu. Jadi turun temurun jadi jualan gulali gitu. Masyarakat Garut memang mahir membuat jajanan manis. Contohnya saja dodol Garut yang menjadi oleh-oleh khas Kota Garut. Selain dodol, ada juga wajik yang terbuat dari beras ketan dan gula merah yang dibungkus dengan daun jagung kering. Walaupun sekilas mudah, ternyata membuat gulali menjadi beraneka bentuk unik cukup sulit. Kalau kelamaan itu kan keras. Iya benar. Kelamaan dipegang lebih keras. Nggak akan meleng kalau dilurus-lurusin nggak bakal begitu kayak gitu udah. Oke. Nah, udah jadi nih.
Ini kita jadi gelang bahar. Nah, gelang bahar. Ya itu gelang bahar. Gelang bahar, ya, jadi gelang bahar tuh kan. Bahar, Tapi ini jadi kecil jadi gini tuh. Nah, bisa jadi alat tinju. Gitu kan. Nah, cuman ini bisa dulu. Nah, ini bisa jadi anting juga. Bagus tuh kalau anting. Asal-usul gulali memiliki sejarah cukup panjang. Dipercaya, gula dan permen telah dikenal sejak zaman Mesir kuno, di mana masyarakatnya menggunakan madu sebagai bahan pembuat permen. Sementara di India tahun 250 sebelum Masehi, gula tebu mulai dibuat menjadi manisan yang bentuknya menyerupai permen. Tapi gulali itu sebetulnya berasal dari daratan Tiongkok sana. Di mana di daratan Tiongkok itu dia adanya di sekolahan-sekolahan yang ada anak-anaknya, karena di Tiongkok itu memang senimannya tinggi dan semuanya handmade, sehingga gula itu bisa dibikin. Cuman kalau di sana ada yang putih, ada yang coklat, dan ada yang berwarna, tapi kebanyakan warnanya coklat sama berwarna merah. Nah, kemudian dipanaskan di suhu api sampai 120 derajat sehingga meleleh. Setelah meleleh dia ambilnya pakai sendok, kemudian pakai sendok itu dia cetak. Ada yang dibentuk burung, binatang, dragon, dan lain sebagainya. Gulali masuk Indonesia diperkirakan tahun 1904 melalui pedagang Eropa yang singgah ke Pulau Jawa, namun populer di tahun 1970-an. Ayah, sip. Siapa? Yang udah jadi? Nah, kamu yang beli ya, sini, Dek. Nah, ini nih, udah jadi ya. Ah, tuh. Nah, ini dia. Nah, bagus kan? Ini bentuk apa, Mas? Dinosaurus. ini buntutnya, ini kepalanya. Kebetulan lagi diare jadi begini. Yaudah. Nah, siapa lagi? Ayo. Sini. Wajan khusus yang digunakan pedagang gulali terbuat dari aluminium cor yang dapat menahan panas sehingga gulalinya tetap cair dan tidak mengeras. Biasanya penjual gulali melumuri tangannya dengan tepung terigu agar gulalinya tidak lengket ke tangan dan mudah dibentuk. Ini dia. Ya, bagus kan? Lihat dulu. Nah, jadi ya. Ini hulek waktu kecil. Ini masih kecil waktu jadi amuba gini nih hulek tuh, kan hijau kan? Iya, nanti gedenya jadi gede kayak hulek biasa. Ini waktu masih balita ya huleknya ya. Udah ya? Baru lahir ini. Baru lahir begitu. Makanya kan tahu kan? Nah, ini hulek waktu kecil ya. Oke, siapa lagi? Selain gulali yang seperti permen dan berbentuk aneka rupa, ada juga gulali yang dibuat berbentuk helaian panjang seperti benang atau rambut berwarna kuning pucat. Makanya disebut rambut nenek. Ada banyak nama untuk rambut nenek. Ada yang menyebutnya aru manis, arbanat, sampai jenggot naga. Rambut nenek dibuat tradisional dengan mencampurkan gula Jawa atau gula pasir yang mengental dengan tepung terigu. Selanjutnya, adonan ditarik-tarik membentuk serat tipis. Mirip cara membuat mie. Biasanya rambut nenek dimakan langsung ataupun dicampur dengan simping atau opak yang terbuat dari beras ketan yang ditumbuk. Walau kini tak banyak lagi yang melirik, bagi sebagian orang, gulali tetap istimewa di hati karena mengingatkan pada masa kecil yang penuh keceriaan.